Mari saudara yang terkasih, kita saling meneguhkan dan terutama juga kita doakan agar Pastor Kepala kita, Romo Hadi Suryono, dapat sembuh, total, pulih kembali, berkarya di paroki kita. Kemarin sudah pindah dari kamar HCU, sekarang ke kamar biasa. Ya, kita doakan dengan penuh sukacita, beri semangat selalu. Tapi jangan dijenguk dulu ya, karena dia butuh istirahat dan pemulihan. Tinggal terapi-terapi sedikit supaya beliau dapat sehat kembali. Jangan kau tinggalkan daku ya Tuhan Allahku, jangan kau jauhkan dirimu daripadaku. Bergegaslah menolong aku ya Tuhan penyelamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara, saudara terkasih, juga Opa Oma yang ada di rumah masing-masing, selamat pagi. Pagi, Romo. Hari ini kita syukuri perjumpaan kita di hari Rabu Pekan Prapaskah kedua, di mana firman-Nya mengundang Anda dan saya untuk mensyukuri kehidupan ini bersama. Jalan yang kita pilih ialah melayani Tuhan. Mari dengan seluruh intensi kita persembahkan pada perayaan Ekaristi ini, juga yang disampaikan pada kesempatan ini. Mari satukan hati hening sejenak, menyadari bahwa kita orang berdosa, supaya makin hari kita makin pantas menghadap Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama mendengarkan firman Tuhan hari ini dari bacaan pertama mengenai pengalaman Yeremia. Bagaimana ia seorang yang terpanggil tapi hidupnya penuh dengan kesusahan, keluh kesah, dan pengaduan-pengaduan. Ia merasa dikeroyok oleh banyak orang, terutama karena tidak senang dengan pewartaan kenabian Yeremia. Maka dalam situasi hal-hal yang tidak mudah itu, bagaimana Yeremia selalu mengeluh mengadu kepada Tuhan. Dalam sebuah confessiones, pengakuan panggilan Yeremia, diambil satu catatan bahwa meskipun ia ditikam atau diolok-olek, diamat-amati oleh banyak orang, Yeremia tetap punya hati yang penuh belas kasihan. Ia bahkan mendoakan orang-orang itu dan bahkan memohon pengampunan dan belas kasihan. Dari sini kita dapat melihat bahwa pribadi pelayan yang bijak dan penuh hikmat menjadi inspirasi bagi kita orang-orang terpanggil ini. Kita juga melihat dalam bacaan Injil dengan tegas dikatakan satu catatan yang bagi saya menarik. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sebuah catatan dan pepatah indah yang mungkin boleh Anda dan saya renungkan. Bagaimana pelayanan itu menjadi kekuatan, inspirasi orang-orang terpanggil. Kalau Anda dalam hidup tidak pernah melayani, maka sebuah pertanggungjawaban akan ditimpakan kepada kalian juga, Anda dan saya. Apa yang kau lakukan semasa hidupmu? Apakah engkau pernah melayani?
Pernah menjadi pelayan atau menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Di paroki kita belumlah menemukan kesulitan, tapi wajah di Eropa sana, orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan, jadi lektor, prodiakon, gak ada yang penuh semangat untuk ya saya ingin melayani. Malah semua pastor, tenaga pastor pun hampir berkurang. Semua karena apa? Sekularisme. Hidup mereka yang terfokus pada hal-hal perkara duniawi. Sekularisme menjadi ancaman bagi tugas pelayanan. Sekularisme menjadi sebuah tanda dan bahaya besar ketika Anda dan saya masuk perangkap di dalamnya. Maka gereja di Eropa berjuang agar mereka menghidupkan pelayanan itu dalam kesaksian hidup mereka, meskipun susah. Kenapa? Karena mereka tidak ada lingkungan-lingkungan. Karena mereka hanya punya gereja sebagai pusat pelayanan dan pengabdian. Ketika gereja sudah tidak tertarik lagi, maka pelayanan tidak hadir. Mungkin kita boleh belajar kalau kita di Indonesia punya lingkungan-lingkungan. Diprakarsai oleh Monsinyur Syubio Pranoto, lingkungan menjadi sel yang kuat, tumbuh berkembangnya gereja. Meskipun Anda tidak aktif di gereja, kalau aktif di lingkungan, imannya masih terjaga. Apalagi kalau di lingkungan ada kebersamaan, ada partisipasi, saling mendukung satu sama lain, maka lingkungan itu akan hidup, tumbuh, dan berkembang. Apalagi kalau mereka saling melayani di antara mereka. Hendaklah menjadi pelayan dari semua. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba. Siapa sih di dunia ini yang mau menjadi hamba? Kadang-kadang itu menjadi semacam tuntutan yang berbeda dengan fokus hidup dunia kita. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa dalam panggilan ini menyertai dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Sebab Anda dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Anda dan saya adalah masterpiece, di mana kita berharga di mata Allah, menjadi milik Allah, bagai berlian yang indah namun tidak sempurna, dilengkapi dengan berbagai macam bakat dan talenta yang berbeda. Tuntutannya sama, ialah Anda dan saya mengembangkan iman. Yang bertanggung jawab pasti diberi kepercayaan yang lebih. Ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab, pasti hanya kecil-kecil yang diberi kepercayaan. Tapi begitu diberi kepercayaan lebih, tandanya orang itu bertanggung jawab, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Mengapa semuanya itu terjadi dalam inspirasi hidup kita? Karena panggilan kita adalah menjadi pelayan, hamba-hamba Tuhan, dan kita menjadi anak-anaknya yang terkasih. Bersama pesan firman Tuhan hari ini, kita bawa dalam persembahan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami memakan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya guna menebus semua orang. Mari bersama Tuhan Yesus yang telah hadir pada kita, juga yang tinggal dalam Ekaristi streaming. Yesus sungguh juga hadir dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Mari satukan doa-doa dan intensi kita, juga terkhusus untuk Romo kita, Romo Hadi Suryono. Kita doakan dalam kerahiman Tuhan. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus
Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Bapak Ibu saudara yang terkasih, terima kasih atas rahmat kehadiran di antara kita. Semoga kita saling meneguhkan dan mendoakan. Terima kasih juga untuk saudara-saudari kami yang mengikuti Ekaristinya secara streaming. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk lektor, komentator, prodiakon, petugas Komsos, juga tim balap, dan juga teman-teman dari Koster. Terima kasih atas pelayanan yang Tuhan memberkati. Mari saudara yang terkasih, kita saling meneguhkan dan terutama juga kita doakan agar Pastor Kepala kita, Romo Hadi Suryono, dapat sembuh, total, pulih kembali, berkarya di paroki kita. Kemarin sudah pindah dari kamar HCU ya, sekarang ke kamar biasa ya. Kita doakan dengan penuh sukacita, beri semangat selalu, tapi jangan dijenguk dulu ya, karena dia butuh istirahat dan pemulihan. Tinggal terapi-terapi sedikit supaya beliau dapat sehat kembali. Mari saudara yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, kita bersama senantiasa berjalan dalam hidup kita sebagai pelayan dan hamba, sehingga kita semua dibimbing, dijaga, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, Ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur pada Allah.